Selamat pagi, perkenalkan nama saya Martina Murti, saya dari tingkat 3 regular B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep caring sebagai pusat praktek keperawatan. Konsep dasar caring. Caring secara umum dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk berdedikasi bagi orang lain, pengawasan dengan waspada, menunjukkan perhatian, perasaan empati pada orang lain dengan perasaan cinta atau menyayangi yang merupakan kehendak keperawatan. Selain itu, caring mempengaruhi cara berpikir seseorang, perasaan dan perbuatan seseorang. Orang lain disertai perasaan memiliki dan tanggung jawab. Caring secara umum dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk berdedikasi bagi orang lain, pengawasan dengan waspada, menunjukkan perhatian, perasaan empati pada orang lain, dan perasaan cinta atau menyayangi yang merupakan kehendak keperawatan. Caring merupakan fenomena universal yang berkaitan dengan cara seseorang berpikir, berperasaan, dan bersikap ketika berhubungan dengan orang lain. Caring dalam keperawatan dipelajari dari berbagai macam filosofi dan perspektif etik. Caring merupakan jantung dari keperawatan. Caring sangat penting bagi semua orang di mana berfokus untuk pembangunan dan kesejahteraan antara lain ditunjukkan dengan aplikasi yang terarah dari pikiran, tubuh, dan jiwa menuju hasil maksimal yang positif dari dalam diri seseorang yang dirawat. Caring dalam keperawatan untuk membantu klien dalam memenuhi kebutuhan sendiri jika pasien mampu atau memiliki kekuatan, kemauan, dan pengetahuan sehingga klien dapat melakukan aktivitas sendiri dengan sesegera mungkin dalam pemenuhan kebutuhan. Waston meyakini praktek caring sebagai inti keperawatan yang menggambarkan dasar dalam kesatuan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Caring digambarkan sebagai moral ideal keperawatan. Caring sebagai tindakan disengaja membawa rasa aman baik fisik dan emosi serta keterikatan yang tulus dengan orang lain atau sekelompok orang. Caring memperjelas sisi kemanusiaan pemberi asuhan maupun penerima asuhan miliar. Caring sebagai sebuah nilai profesional dan personal, inti yang penting dalam menyediakan standar normatif pada tindakan dan sikap perawat dengan klien. Caring, proses yang memberikan kesempatan pada perawat maupun klien untuk pertumbuhan pribadi. Caring dapat mempengaruhi kehidupan seseorang dalam cara bermakna dan mencium eksistensi yang lebih memuaskan. Dalam menampilkan asuhan sebagai inti dari modelnya, menambahkan faktor kreatif dengan beberapa asumsi utama berikut ini. Yang pertama, caring hanya akan efektif bila diperlihatkan dan dipraktekkan secara interpersonal. Yang kedua, caring terdiri dari faktor kreatif yang berasal dari kepuasan dalam membantu memenuhi kebutuhan manusia atau klien. Yang ketiga, caring yang efektif dapat meningkatkan kesehatan individu dan keluarga. Yang keempat, caring merupakan respon yang diterima oleh seseorang tidak hanya saat itu saja, namun juga mempengaruhi akan seperti apakah seseorang tersebut nantinya. Lingkungan yang penuh caring sangat potensial untuk mendukung perkembangan seseorang dan mempengaruhi seseorang dalam memilih tindakan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Yang kelima, caring yang lebih kompleks daripada caring. Praktek caring memudahkan antara pengetahuan biofisik dengan pengetahuan mengenai perilaku manusia yang berguna dalam peningkatan derajat kesehatan dan membantu klien yang sakit. Yang keenam, caring merupakan inti dari keperawatan. Konsep keperawatan Jane Waston dan Faye Abdella. Jane Waston dalam memahami konsep keperawatan terkenal dengan teori pengetahuan manusia dan merawat manusia. Pandangan teori Waston memahami manusia memiliki 4 cabang kebutuhan manusia yang saling berhubungan, di antaranya kebutuhan dasar fisikal berupa kebutuhan makanan dan cairan, kebutuhan eliminasi dan kebutuhan ventilasi,
kebutuhan psikofisikal yang meliputi kebutuhan aktivitas dan istirahat, kebutuhan seksual, kebutuhan psikososial yang meliputi kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan organisasi, dan kebutuhan intra dan interpersonal, yaitu kebutuhan akulturasi diri. Berdasarkan 4 kebutuhan tersebut, manusia adalah makhluk yang sempurna yang memiliki berbagai macam ragam perbedaan. Sehingga dalam upaya mencapai kesehatan, manusia seharusnya dalam keadaan sejahtera, baik fisik, mental, spiritual, karena kesejahteraan merupakan keharmonisan antara pikiran, badan, dan kesehatan, mencegah terjadinya penyakit, mengobati berbagai penyakit dan penyembuhan kesehatan, dan fokusnya pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Sedangkan teori keperawatan yang dikembangkan oleh Fay Abdella meliputi pemberian asuhan keperawatan bagi seluruh manusia untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosi, intelektual, sosial, dan spiritual baik klien maupun keluarga. Dalam memberikan asuhan keperawatan, harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hubungan interpersonal, psikologi, pertumbuhan dan perkembangan manusia, komunikasi dan sosiologi, serta pengetahuan tentang ilmu-ilmu dasar dan keterampilan keperawatan tertentu. Perawat adalah pemberi jalan dalam menyelesaikan masalah dan membantu keputusan serta merumuskan gambaran tentang kebutuhan klien secara individu. Jenis-jenis caring. Caring sebagai suatu proses. Caring sebagai suatu proses yang berorientasi pada tujuan membantu orang lain bertumbuh dan mengaktualisasikan diri. Caring sebagai suatu proses merupakan perilaku yang membutuhkan jiwa besar dan mampu berlapang dada. Yang kedua, caring sebagai suatu bentuk normal. Caring sebagai moral imperatif, sehingga perawat harus terdiri dari orang-orang yang bermoral baik dan memiliki kepedulian kesehatan pasien, yang mempertahankan martabat dan menghargai pasien sebagai manusia istimewa. Yang ketiga, caring sebagai suatu affect. Caring sebagai suatu affect digambarkan sebagai suatu emosi, perasaan belas kasih, atau empati terhadap pasien yang mendorong perawat untuk memberikan asuhan keperawatan bagi klien. Dengan demikian, perasaan tersebut harus ada dalam diri setiap perawat agar dapat merawat pasien dengan baik. Yang keempat, caring sebagai suatu therapeutic intervention. Teori ini menekankan pada hubungan perawat-klien sebagai dasar praktek keperawatan. Teori ini juga mendefinisikan keperawatan sebagai proses interpersonal dari interaksi terapeutik antara individu yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan dan perawat didik untuk mengenali dan merespon kebutuhan bantuan kepada individu dan membantu perawat dan pelayanan kesehatan untuk mengembangkan lebih banyak intervensi terapeutik dalam manajemen klinis. Aspek-aspek yang mendasari perilaku caring perawat. Caring diharapkan dalam keperawatan adalah sebuah perilaku perawat yang didasari oleh beberapa aspek, diantaranya yang pertama, human altruistic. Human altruistic meyakini kebaikan dan nilai-nilai manusia sebagai suatu komitmen dalam bekerja untuk kemanusiaan. Contoh perilaku yang manusiawi adalah ikhlas, ramah, empati, terharu, dan menghargai kehidupan. Humanisme ini mendapat tempat yang khusus dalam keperawatan. Yang kedua, menanamkan kepercayaan harapan. Memberikan kepercayaan harapan dengan cara memanifestasi dan meningkatkan asuhan keperawatan yang holistik. Di samping itu, perawat meningkatkan perilaku klien dalam mencari pertolongan kesehatan. Yang ketiga, mengembangkan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Kesadaran bahwa tidak mungkin seseorang memahami secara tuntas tentang orang lain, tetapi dengan belajar dari pengalaman dan ilmu yang dikembangkan setiap hari serta menggunakan nuraninya, perawat akan mengerti dan memahami pasiennya. Hal tersebut dapat membantu dalam menumbuhkan dan mengembangkan kepekaan atau sensitivitas terhadap diri sendiri dan orang lain, sehingga perawat dapat belajar menghargai sensitivitas dan
perasaan kepada klien, sehingga ia sendiri dapat menjadi lebih sensitif, menuruni dan bersikap wajar pada orang lain. Yang berikutnya, meningkatkan dan menerima ungkapan perasaan yang positif dan negatif dapat dilakukan dengan cara perawatan memberi waktunya dengan mendengarkan semua keluhan dan perasaan klien. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya, semoga dapat bermanfaat.